Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di tahun 2021 ini banyak di antara teman-teman yang bertanya-tanya baik di forum maupun di grup Telegram ataupun di tempat-tempat diskusi yang lain, yaitu apakah di tahun 2021 ini eh, kita masih relevan menggunakan Java, apakah sudah ketinggalan zaman ataupun apakah lebih baik bahasa yang lain seperti misalnya Golang, Node.js, kemudian bahasa-bahasa lain yang zaman sekarang lebih trendy dan lebih hype ya. Nah, jadi pada video kali ini kita akan mencoba membahas pertanyaan tersebut dan kita coba akan analisa dari berbagai aspek apakah di tahun 2021 ini Java masih relevan untuk digunakan. Mari kita saksikan videonya. Selamat menonton. Kalau kita lihat pilihan-pilihannya, banyak bahasa yang sekarang sedang beredar dan sedang populer dan sedang naik daun ya. Salah satunya adalah Golang ya, yang dalam beberapa tahun terakhir dia naik daun dan banyak diminati orang ya. Kemudian yang sudah agak lama tapi juga masih tetap hot yaitu Node.js ya. Dan tentunya bahasa-bahasa lain yang juga sering digunakan dan banyak penggunanya seperti misalnya PHP dan Ruby ya, terutama dengan framework-nya Ruby on Rails yang juga banyak penggunanya dan masih banyak digunakan di berbagai perusahaan e-commerce ya, walaupun sekarang sudah tidak startup lagi karena mereka sudah ini ya, sudah bertahun-tahun, jadi sudah bukan baru mulai lagi, tapi masih banyak digunakan di banyak perusahaan e-commerce ya. Kemudian dari situ kita bisa membedakan sebetulnya ada beberapa kategori bahasa, misalnya yang berbasis JVM, contohnya misalnya Java itu sendiri, kemudian Kotlin, kemudian Clojure, kemudian JRuby dan sebagainya, ataupun yang tidak berjalan di atas JVM, seperti misalnya Golang, kemudian Python, kemudian PHP dan lain-lain ya. Kemudian juga kita bisa membedakan dari apakah dia statik atau dynamic ya. Kalau statik itu ya berarti nanti setiap tipe datanya akan dicek. Kemudian kalau dynamic ya nanti bebas-bebas saja, tapi pada waktu runtime nanti baru akan diperiksa. Kalau dia tidak sesuai bisa dikonversi ataupun bisa error. Jadi ya yang statik biasanya dikompil ya. Jadi ada tahap kompilasi dulu sebelum dia nanti dijalankan gitu. Nah, tentunya kalau kita mau membicarakan tentang pemilihan teknologi stack ya, apalagi bahasa, tentunya kita harus bermula dari aplikasi apa yang kita akan buat ya. Khusus untuk kasus saya sendiri, di RTVC kita biasanya membuat aplikasi bisnis. Aplikasi bisnis itu contohnya adalah misalnya aplikasi akunting, kemudian payroll atau payment gateway. Intinya adalah aplikasi-aplikasi yang digunakan untuk menunjang kegiatan bisnis. Makanya kita sebut dengan aplikasi bisnis. Nah, aplikasi bisnis ini salah satu karakteristiknya adalah dia sangat intensif menggunakan database. Dan database-nya pun juga mayoritas hampir seluruhnya kita menggunakan relasional database ya. Jadi itu dulu yang menjadi asumsi dari perbandingan teknologi kita. Nah, kemudian yang kedua juga kita di RTVC biasanya membuat aplikasi berbasis web. Jadi bukan aplikasi desktop ya. Dan kadang-kadang aplikasi mobile yang kita buat. Jadi ini juga nantinya akan mendasari pertimbangan-pertimbangan kita dalam memilih teknologi. Nah, jadi dua asumsi itu yaitu yang pertama aplikasi web dan yang kedua aplikasi bisnis yang intensif menggunakan database relasional. Nah, itulah yang menjadi pertimbangan dari pertimbangan utama saya dalam memilih teknologi ataupun bahasa pemrograman. Nah, jadi bahasa pemrograman mana yang paling cocok dan paling produktif ya, paling cepat untuk membuat membuat aplikasi dengan dua karakteristik tadi gitu. Nah, jadi di sini nanti ya tentu saja teman-teman nanti bisa berbeda hasil akhirnya tergantung dari kriteria apa yang digunakan untuk memilih bahasa. Siapa tahu misalnya ada yang mostly dia membuat aplikasi untuk menganalisa fraud dalam transaksi, misalnya menggunakan machine learning atau menganalisa tren
opini orang di sosial media menggunakan machine learning atau data science gitu ya. Nah itu mungkin mungkin nanti pemilihan teknologinya juga akan berbeda ya. Tapi di sini kita akan batasi di aplikasi yang sering digunakan aktivisi ya. Jadi kalau teman-teman nanti berbeda ya silahkan saja nanti ditulis di kolom komentar supaya kita bisa berdiskusi ya. Oke, nah sekarang kalau kita bicara aplikasi bisnis, tadi kita sudah bilang bahwa dia terutama sangat banyak menggunakan relational database ya. Nah dalam hal ini tentunya yang paling menonjol adalah database transaction ya, database transaction. Jadi kalau aplikasi bisnis itu kadangkala contohnya misalnya kita melakukan penarikan uang di rekening ya, baik ATM ataupun mobile banking dan sebagainya, maka di situ nanti kita akan secara di kode programnya itu kita akan melakukan insert ke dalam tabel mutasi ya supaya histori transaksinya tercatat, dan juga kita akan melakukan update ke tabel saldo gitu. Nah, ini kedua insert dan update ini dia harus dilakukan secara atomik ya. Jadi harus satu kesatuan. Kalau insertnya gagal, maka update-nya juga harus di-cancel ya. Nah, apalagi kalau di aplikasi perbankan biasanya kita nanti akan ngecek saldo dulu. Jadi ngecek saldo dulu, kemudian saldonya kita kurangi. Nah, setelah dikurangi, kemudian kita insert ke tabel mutasi transaksi gitu. Nah, jadi kalau misalnya saldonya kurang, maka insertnya juga harus di-cancel. Nah, ini Atomic ini adalah salah satu fitur standar di database relasional, sehingga kita nggak usah repot-repot lagi mikirin mekanisme lockingnya, itu sudah disediakan gitu. Nah, kemudian juga contoh lain misalnya kalau kita membuat aplikasi e-commerce gitu ya. Jadi begitu ada orang yang beli, tentunya stoknya kita kurangi, setelah itu kita insert ke tabel order. Ini juga harus kita buat atomik ya. Jadi sehingga kalau database-nya, kalau stoknya gagal dikurangi, misalnya habis atau gimana, maka ordernya juga harus kita cancel, tidak jadi di-insert gitu. Nah, jadi ini adalah fitur yang sangat dibutuhkan dalam membuat aplikasi bisnis ya. Nah, jadi dengan begitu tingginya kebutuhan terhadap fitur transaction tadi, maka kita juga membutuhkan bahasa pemrograman yang bisa menghandle transaction, database transaction dengan mudah dan efisien ya. Nah, di sini yang paling juaranya tetap saja kita menggunakan framework Spring Boot, yaitu dengan bahasa pemrograman Java ya. Di Spring Boot itu ada fitur yang namanya declarative transaction ya, sehingga kalau kita mau menggunakan transaction tidak perlu lagi manual bikin, kemudian di bawahnya commit ya. Kalau ada error kita lakukan rollback, itu nggak perlu lagi kita lakukan di setiap coding, kita copy paste, begin, commit, dan rollbacknya. Tapi dia sudah tinggal kita kasih satu baris saja annotation, maka dia otomatis akan dibungkus dalam transaction ya. Yang kalau dia sukses maka dia commit, dan kalau dia error maka dia akan rollback gitu. Nah, kemudian yang kedua juga adalah si Spring Boot ini punya fitur yang namanya transaction propagation ya. Nah, transaction propagation ini artinya misalnya dari kita punya aplikasi web biasanya menggunakan arsitektur MVC ya, model view controller. Jadi request diterima oleh view, kemudian nanti akan request diterima oleh controller, kemudian controllernya nanti akan memanggil repository atau DAO atau service class gitu ya. Dia panggil method, misalnya panggil method insert order gitu ya, proses order. Nah, proses order ini nanti akan cek stok dulu, kemudian insert ke tabel order, kemudian insert ke tabel invoice gitu ya. Nah, kemudian jadi dari controller manggil service manggil DAO-nya atau repositorinya ada 3, yang satu stok, yang satu order, yang satu invoice gitu ya. Nah, kita pengen 3 method di 3 kelas ini itu dia terkoordinasi transaction-nya. Jadi artinya kalau salah satu method di DAO-nya tadi atau di repositorinya tadi error atau gagal, maka dia bisa meng-cancel transaksi atau ya meng-cancel database instruction di method yang sebetulnya beda kelas dengan dia gitu. Nah, jadi ini kalau nggak punya fitur transaction propagation, ini akan sangat menyulitkan sekali ya.
karena kita harus punya global variable untuk begin dan commit, kemudian kita harus ngeset lagi nanti ini bagaimana kalau error, maka errornya harus kita lempar manual ke atas gitu ya. Nah, ini akan sangat merepotkan. Nah, kalau di Spring dia punya transaction propagation, jadi kita tinggal tentukan saja apakah modenya required atau requires new atau mandatory dan sebagainya gitu. Jadi kita mau manggil method, misalnya ada method A manggil method B, method B manggil method C manggil method X, Y, Z gitu. Nah, itu semua kalau kita mau gabungkan dalam satu scope transaction itu sangat mudah sekali. Tinggal pakai annotation aja satu baris sudah beres semua gitu. Nah, contoh lain misalnya kita ingin membuat atau menginsert log gitu ya, log atau catatan. Jadi begitu ada orang order, maka kita insert dulu ke tabel log bahwa user A order, kemudian kita proses transaksinya. Nah, begitu ternyata gagal, maka kita rollback semua tadi invoice-nya, stoknya dan sebagainya. Tapi kita tidak pengen lognya tadi ikut ke rollback. Kalau lognya ikut rollback berarti kan tidak ada catatan bahwa user tadi melakukan transaksi gitu kan ya. Nah, jadi kita pengen lognya tetap ada tapi yang bawahnya rollback gitu. Yang atasnya commit, yang bawah rollback. Nah, ini juga akan sulit nih kalau kita tidak punya fitur transaction propagation ya. Nah, jadi dua fitur ini yang sangat memudahkan, dan ini belum saya temui di framework lain ya, baik Laravel ataupun Express.js ataupun Sales.js ataupun Rails ya, Ruby on Rails. Nah, ini belum saya temui di bahasa yang lain, sehingga sebetulnya satu fitur ini saja sudah bisa mengeliminasi kandidat yang lain gitu. Nah, jadi selama saya masih bikin aplikasi bisnis dan selama framework atau teknologi stack yang lain belum bisa declarative transaction dan transaction propagation, ya sudah bye-bye gitu ya. Oke. Nah, jadi itu alasan pertama kita masih menggunakan Spring Boot karena fitur transaction tadi ya. Kemudian alasan kedua adalah masalah compile ya. Jadi kalau kita menggunakan Ruby, Python, kemudian PHP itu kan adalah interpreted language, artinya dia tidak di-compile gitu ya. Node.js juga sama. Nah, ini kenapa ini menyulitkan ya? Ini menyulitkan karena kita jadi susah melakukan refactoring. Jadi yang gampang aja lah, yang gampang misalnya saya mau rename method. Ada satu method saya mau ganti namanya, atau satu variabel saya mau ganti namanya. Nah, kalau dengan compiled language seperti Java, ini begitu saya rename, kemudian saya compile ulang, itu semua metode lain yang manggil nama yang lama itu akan error semua karena metode tersebut sudah tidak ada lagi gitu. Jadi kita bisa menemukan error ini sebelum aplikasinya naik ke production ya. Nah, kalau kita pakai PHP ataupun Ruby ataupun Python, Node.js gitu ya, JavaScript, maka kita tidak bisa nih seperti ini ya. Nanti ada yang bilang, oh bisa aja ya bikin unit test dong yang banyak. Jadi kalau ada rename kayak gini ya pasti unit testnya gagal sehingga langsung ketahuan. Iya benar bisa pakai unit test, tapi unit test itu mahal ya. Kenapa mahal ya? Karena untuk bikin unit test itu kita harus bikin mock-nya juga ya, karena unit test itu kan dia isolated ya. Jadi kalau misalnya kita ngetes method controller, maka nanti request-nya dan responnya, koneksi database-nya, dan semua objek-objek lain yang di luar kelas tersebut itu harus kita putuskan keterkaitannya dan caranya menggunakan mock gitu. Nah, mock-nya harus dibikin, diinisialisasi, kemudian diinjek ke dalam kelasnya, kemudian nanti kita program behavior-nya, sehingga nanti coding untuk membuat mock-nya itu sendiri bisa jadi bisa 4 atau 5 kali lipat daripada kode program utama kita gitu. Nah, jadi overhead-nya sangat besar ya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua juga apabila kita ada perubahan ya pasti nanti ada perubahan bisnis proses, change request, kemudian requirement-nya berubah, pasti coding kita berubah dan unit test-nya juga harus berubah semua gitu. Nah, jadi ini adalah suatu yang mahal untuk dibuat dan mahal untuk di-maintain ya. Nah, jadi ini alasan keduanya kenapa saya tidak menggunakan bahasa yang tidak di-compile ya. Yaitu tadi karena
bahkan hal simple seperti rename ya, seperti rename variabel atau nama method atau nama kelas itu, eee, sangat sulit dideteksi errornya atau sangat mahal untuk, kita mendeteksi errornya pada saat, coding ya. Nanti ketahuannya pas di production, ya udah nanti sudah terlambat gitu ya, biaya fixing-nya jauh lebih mahal lagi ya. Nah jadi itu, adalah fitur kedua yang signifikan yaitu, kita harus bisa menangkap, error pada saat, coding ya. Kalau di Java ya tinggal di-compile aja clean build, nanti kalau ada yang seperti itu ya langsung ketahuan gitu. Mau editornya IntelliJ IDEA, mau NetBeans, mau pakai Notepad, pasti ketahuan. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah masalah package management ya, masalah package management atau dependency management. Nah, jadi kalau di Java itu dari dulu kita sudah punya yang namanya Maven repository. Jadi semua library open source itu nanti masuk ke sana ya. Sehingga kalau kita butuh sesuatu kita tinggal deklarasikan saja dependensinya, nanti akan ditarik sendiri dari internet dan dia juga punya transitive dependency. Jadi kalau kita pakai library A, kemudian A-nya ini butuh ke B, B-nya butuh C, maka kita cukup deklarasi A saja. Nah, nanti B dan C-nya ini dengan versi yang sesuai itu akan langsung dihitung sama si dependency management ya, dalam hal ini Maven-nya gitu ya. Diambilkan dari repo kemudian akan dipasang di project kita gitu. Nah, di bahasa lain sebetulnya juga ada package management. Kalau di Ruby ada Ruby Gems, kalau di Python ada Python pip. Kalau di PHP sekarang sudah ada Composer, di Node.js ada NPM ya. Jadi sebetulnya semua juga sudah punya ya. Nah, apa bedanya Maven repository dengan NPM repository, Ruby Gems repository dan lainnya? Yang paling membedakan yang paling utama adalah reliability-nya. Reliability maksudnya seperti ini. Jadi beberapa tahun yang lalu di komunitas Node.js itu pernah terjadi kejadian di mana ada satu library yang sudah diupload ke NPM repo, kemudian sama yang bikin itu dihapus reponya. Nah, gara-gara itu banyak aplikasi di seluruh dunia yang langsung broken, langsung error ya. Karena pada waktu si aplikasi orang-orang ini menggunakan dependensi tersebut, dia narik dari NPM repo ternyata tidak ada. Nah, jadi udah gagal build semua itu aplikasi orang, dan itu lumayan masif ya karena library yang ditarik itu adalah termasuk library utility standar yang dipakai banyak framework dan frameworknya dipakai banyak orang. Nah, jadi ya sudahlah gitu ya. Nah, kemudian ini juga menimbulkan konsekuensi yang lain yaitu masalah security. Jadi bisa saja orang mengganti, jadi misalnya saya bikin package namanya package utility ND misalnya. Kemudian banyak orang yang pakai. Kemudian saya males ya, mungkin saya punya prioritas lain dalam hidup, kemudian mungkin saya udah capek atau mungkin ya simply saya udah nggak coding itu lagi gitu ya. Nah, kemudian saya nggak terusin, ternyata ada orang lain yang nerusin dengan nama yang sama gitu. Atau mungkin key saya hilang kemudian orang lain bisa push dengan nama saya. Nah, itu bisa menjadi security issue karena library yang versi lama itu bisa diganti sama dia dengan coding lain yang sudah distripkan malware gitu. Nah, sehingga orang lain yang pakai otomatis akan mendownload si malware tersebut gitu. Nah, jadi ini tentunya resiko yang sangat signifikan kalau kita bikin aplikasi ya ini susah ya kalau seperti ini. Nah, jadi gimana solusinya? Kalau di Maven itu dia sistemnya pool, artinya kita punya repository, kemudian repository kita ini akan ditarik sama Maven repo ya. Beda sama NPM tadi. Kalau NPM saya punya library, saya upload ke repositorinya NPM. Nah, jadi karena saya upload, saya bisa hapus gitu. Nah, tapi kalau yang Maven repo, saya uploadnya ke repo saya sendiri. Nanti si Maven repo sentral ini yang akan narik dari repo saya gitu. Nah, sehingga kalaupun saya hapus atau saya replace, yang saya ganti itu cuma di repo saya sendiri. Dan si sentral ini dia akan lihat kalau oh ini kok diganti, nah dia nggak mau narik lagi gitu. Atau kalaupun di sini hilang, dia tetap ada gitu. Nah, artinya yang sudah dipublish orang, yang sudah diupload orang itu tidak akan bisa dihapus lagi ya. Ya, memang harusnya rilis software seperti itu, tidak boleh mundur ya. Jadi maju terus. Kalau ada kesalahan ya kita rilis versi yang lebih baru dan kita rilis ulang, bukan yang lama kita hapus gitu. Nah, jadi dengan alasan ini maka
reponya Maven itu sampai saat ini dialah yang paling reliable ya. Nah, sampai nanti Node.js memperbaiki mekanismenya ya dia tidak akan reliable gitu. Nah, gimana dengan yang lain misalnya Golang, kemudian Ruby dan lain-lain ya. Kalau PHP Composer ya, kalau Composer itu malah deklarasi atau definisi dependensinya itu adalah GitHub repo. Jadi artinya begitu kita misalnya dependensi ke library tertentu, maka dia akan lihat ke komposernya alamatnya di mana, ternyata alamatnya di GitHub, nah dia langsung narik ke GitHub gitu. Nah ini lebih tidak meyakinkan lagi gitu ya, karena ya repo GitHub itu bisa hilang, bisa macam-macam gitu. Jadi tidak meyakinkan lah. Jadi seperti itu ya. Golang juga kalau nggak salah sama ya, masih sistemnya ke Git repo, jadinya sama dengan masalahnya dengan Composer ya. Nah kalau Ruby Gems dan Pip saya kurang paham bagaimana prosedurnya. Jadi ya mungkin saja dia lebih reliable ya. Cuma kalau komunitas Ruby itu agak terkenal dia ini ya, dia tidak terlalu peduli sama backward compatibility ya. Zaman dulu pernah berantem sama developernya Debian karena kalau di Ruby itu dari 1.9.3 ke 1.9.4 itu breaking changes ya, artinya merusak kompatibilitas, padahal dia cuma naikin versi minor. Nah itu kalau di tempat lain biasanya kalau mau breaking changes, mau yang merusak kompatibilitas ya naikin major version, misalnya 193 ya, kalau mau ngerusak ya naikinnya jadi 200 gitu, jangan 194. Nah itu aja udah menunjukkan bahwa dia tidak terlalu peduli dengan backward compatibility. Nah kalau Java gimana? Java saya punya project yang saya bikin tahun 2005 ya, 2005. Jadi sudah 16 tahun yang lalu. Itu kemarin saya cobain tarik, saya compile ulang itu masih bisa ya. Dan kemungkinan masih bisa di-deploy juga di jalan. Reponya ada di GitHub, nanti saya tulis ininya di kolom description ya, namanya aplikasinya Play Billing. Itu billing warnet saya bikin waktu tahun 2005 atau 2006 dulu. Nah, itu sudah saya perbaiki dependensinya, masih dependensi ke library yang sama, versi yang sama, itu masih tetap bisa compile ya, dan kemungkinan dijalankan juga harusnya masih bisa gitu. Nah jadi seperti itu, 15 tahun yang lalu saja masih jalan sampai sekarang. Nah gimana kalau coding Ruby yang ya 5 tahun ke belakang lah kita jalankan dengan Ruby yang versi sekarang, bisa jalan nggak gitu. Nah itu kan pertanyaan yang utama ya, artinya kalau kita mau support aplikasi kita dalam jangka waktu yang panjang ya mungkin nggak 15 tahun lah, 5 tahun aja gitu. Nah itu apakah teknologinya support atau tidak ya, itu merupakan faktor yang juga signifikan gitu. Nah kemudian faktor berikutnya adalah tentang kerumitan atau maintainability coding ya. Ya ini sebetulnya sih tidak signifikan ya, bisa diatasi, tidak sefatal yang faktor-faktor sebelumnya. Nah cuma kalau di Ruby ya, Ruby dan Python terutama, itu dia ada banyak fitur yang magic ya, kita bilang magic, artinya meta programming, di mana si program itu bisa berubah behaviornya pada saat runtime ya. Nah ini ya memang keren sih ya, memang keren, tapi kalau kita lihat dari sudut pandang maintainability, mungkin keren pada waktu kita tulis sekarang gitu. Cuman kalau kita disuruh baca lagi coding kita sendiri nih 6 bulan ke depan, di mana kita sudah pindah-pindah project atau kita sudah bikin aplikasi yang lain atau mungkin sudah menggunakan bahasa yang lain, nah itu problem itu ya, problem. Contohnya misalnya salah satu contoh meta programming kalau di Ruby nanti bisa di Google, istilah namanya ada monkey patching ya, monkey monyet ya, patching tuh ya patch ya, menambal gitu. Jadi kita bisa mengubah method ya. Kalau misalnya kita ada method string itu punya method length namanya misalnya. Jadi panjang string, misalnya kalau ND lengthnya ya 4 gitu ya. Nah kita bisa mengoverride atau mengganti method length ini sehingga dia tidak hasilnya 4 gitu. Bisa terserah kita ganti, padahal kelasnya kelas string gitu. Nah jadi kelas string yang sudah ada bawaan dari Ruby-nya itu bisa kita ganti metodenya pada saat runtime, sehingga dia berubah di aplikasi kita aja berubah, tapi di aplikasi orang lain ya tetap lengthnya hasilnya 4 gitu. Nah ini ya keren sih ya, cuman ya problem ini nanti kita tidak yakin lagi ini length ini kerjanya seperti apa metode ini gitu. Nah jadi walaupun keren tapi dari sudut pandang maintainability ini adalah nightmare ya, artinya kalau saya nggak yakin metode ini
sesuai dokumentasinya, ya berarti harus baca seluruh source code dong. Ya itu berapa waktu yang dibutuhkan kan gitu. Nah jadi, hal-hal seperti itu kalau di Ruby, itu lumayan ekstrim ya. Bahkan kita bisa meng-override method operator tambah, kurang, kali, bagi itu bisa kita ganti-ganti itu behavior-nya sesuai yang kita mau gitu. Nah itu ya walaupun keren tapi ya itu tadi ya, mendingan nggak usah ada gitu fitur seperti itu. Daripada kita pusing kan maintain-nya, pas kita jalanin program kita sendiri nih yang kita buat, 2 tahun kemudian, nah itu bingung sendiri kita nantinya. Nah jadi, meta programming-nya suka di abuse ya, suka disalahgunakan, terlalu keren-keren akhirnya, menyulitkan diri sendiri gitu. Nah jadi itu adalah, ya annoyance ya, artinya, gangguan tapi ya tidak signifikan sih. Oke. Nah, itu tadi faktor-faktor yang mendorong ini ya, yang, kenapa kita memilih bahasa pemrograman tertentu. Nah, ada, mungkin teman-teman perhatikan bahwa tadi kita sama sekali tidak menyebut masalah performance atau kinerja ya. Nah, masalah performance ini memang tidak pernah menjadi konsideran saya dalam memilih teknologi. Jadi, oh Java lemot, oh Java memorinya besar, oh PHP ini lemot, butuh CPU besar dan lain-lain. Ini tidak menjadi konsideran, saya sama sekali ya. Kenapa? Karena zaman sekarang semua bahasa pemrograman itu sudah dituning orang sehingga bisa menghasilkan, performance yang tinggi ya. Contohnya misalnya orang bilang PHP lemot, itu Facebook pakai PHP ya. Oh Java lemot, Amazon, Google pakai Java gitu ya. Oh Python lemot, ya orang-orang machine learning pakai Python. Artinya, zaman sekarang sudah tidak ada lagi yang lemot gitu. Semua bahasa bisa dituning, sehingga dia bisa menghasilkan performance yang bisa digunakan gitu, ya. Tinggal kuat bayar atau enggak gitu, dan bisa menemukan orang yang tuning atau enggak. Tapi, kita sudah melihat bahwa, bahasa tersebut bisa dituning dengan, sampai maksimal gitu. Jadi ya harusnya no issue ya, masalah performance. Nah kemudian yang faktor kedua yang juga tidak menjadi isu lagi sekarang buat saya adalah ketersediaan programmer ya. Mungkin kalau beberapa tahun yang lalu oke. Cuman saya sudah bikin beberapa tim, di tempat saya sendiri ada dua ini ya, di RTVC dan di Taskia. Itu kita rekrut dari fresh graduate yang dia waktu di sekolahnya belajar PHP, kita, pakai Spring Boot, pakai Java, nggak ada masalah, bisa jalan ya. Mungkin 3 bulan, 6 bulan sudah bisa langsung produktif gitu. Jadi, belajar dari situ saya tidak lagi khawatir dengan masalah, masalah, programmernya bisa atau enggak gitu. Dengan mentor yang tepat, metodologi yang benar gitu ya, kemudian juga ya sedikit kesabaran gitu ya, bisa aja. Kita mau pakai Node.js, orangnya belum bisa ya kita training sebulan 2 bulan, kasih contoh, template project bisa jalan gitu. Jadi, performance sama ketersediaan programmer buat saya bukanlah menjadi pertimbangan dalam memilih teknologi gitu. Oke, jadi demikian, sedikit sharing tentang pemilihan teknologi dan, pada tahun 2021 ini ya, saya dan aktivisi, masih menggunakan Java dan framework-nya menggunakan Spring Boot ya, karena alasan-alasan yang sudah kita sebutkan di atas tadi. Ini bukan masalah fanatik atau tidak ya, simply dari sudut pandang bisnis dan sudut pandang, produktivitas ya, memang belum ada yang mengalahkan gitu ya, baik dari Golang, Node.js dan sebagainya. Jadi kalau misalnya, ada teman-teman yang punya, pendapat berbeda, ya mungkin latar belakangnya beda, kemudian tujuannya juga beda dan lain-lain, ya silahkan saja. Tapi ya saya juga pengen tahu bagaimana pendapat teman-teman, silahkan ditulis di kolom komentar, saya pakai ini karena ini dan sebagainya, supaya kita bisa diskusi lebih lanjut. Terima kasih sudah menonton, mudah-mudahan bermanfaat, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.